ijada qala halal mal. Iya benar ijada qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijada khalta ala maridi aqulhu yad'u laka fa inna du'a'ahu kadu'a'il malaikati lillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ida bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ijada khalta apabila engkau masuk ala maridi atas orang yang sakit, kamu yad'u laka, maka sungguhlah dia berdoa. Fa'inna doa aku kadu'a'il malaikati, maka sesungguhnya doanya seperti doa para malaikat. Ini yang pertama, bahwa dalam hadis Nabi apabila kita masuk ini maksudnya menjenguk akan daripada orang yang sedang sakit. Siapa orang yang sakit? Orang muslim, orang yang maksum. Artinya orang yang muslim yang terjaga daripada perkara maksiat. Orang soleh dah. Hitungannya kalau kita menyebut orang soleh dalam keadaan sakit, maka Nabi jangan lupa minta doanya. Buat siapa? Buat kita dijemput. Selain kita yang mendoakan dia yang sedang sakit agar cepat sembuh, diangkat penyakitnya, maka kita sebelum pulang minta doa. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan sakit, kemudian orang tersebut termasuk orang soleh, maka doanya seperti doanya para malaikat. Nah, ini diumpamakan seperti doanya para malaikat. Berarti apa? Berarti orang tersebut bersih akan daripada dosa-dosa. Karena salah satu keistimewaan atau salah satu hikmah ketika kita sedang dalam keadaan sakit, maka itu sebenarnya Allah sedang menghapus akan daripada dosa-dosa kita. Ya, ini bagi orang soleh ini benar-benar. Kalau dosanya bersih, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya, artinya derajatnya semakin tinggi. Kalau ini berhubungan dengan orang yang iman dan orang yang soleh. Dan kalau berhubungan dengan orang kafir sih, bukan penghapusan dosa, namanya hukuman. Begitu juga dengan orang yang ahli maksiat. Ya, ketika dia dapat musibah, ya, maka itu sebenarnya peringatan. Tetapi kalau itu bukan menjadi peringatan buat dia, maka itu sebenarnya mengganti daripada adabnya ini. Maka kalau kita berdoa, ya, atau minta doa kepada orang yang sakit, ya, itu seharusnya jangan kita tinggalkan, gitu ya. Ini akan daripada pentingnya di dalam berdoa, ya. Jadi kalau yang sakitnya orang biasa, apa kita doa juga dia. Ya, kalau dia mau mendoakan. Artinya apalagi kalau yang sakitnya adalah orang yang muslim dan maksum, artinya orang yang soleh, ya, yang dimana kita ketahui bahwa dia dalam keadaan sehat, ibadahnya masya Allah, ya, kandinya masya Allah, ya, sholat berjamaahnya juga, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ini juga jauh rasanya kita tidak pernah mendengar, melihat dia di dalam melakukan daripada perbuatan kemaksiatan. Ini apalagi orang seperti ini, ya, maka lanjutkan bersama Nabi untuk meminta doa kepadanya, ya. Artinya karena di dalam
keadaan orang yang sakit, la yazalu ma'allahi, senantiasa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia soleh, maka yang dia ingat adalah Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan sehat saja dia selalu mengingat Allah. Apalagi dalam keadaan sakit, maka ketika dia selalu senantiasa bersama dengan Allah, maka disitulah akan daripada turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maka dia akan lebih lebih fokus lagi di dalam mengingat kepada Allah. Jadi dalam keadaan sehat saja dia bekerja seperti pada umumnya, pada biasanya, tetapi tidak pernah melupakan Allah. Apa dalam keadaan sakit, gitu. Yang dimana pekerjaan dunianya semuanya terhenti. Orang sakit masa mau kerja, ya otomatisnya mau istirahat dulu. Dan biasanya kalau sakit itu memang kalau dia soleh itu lebih kuat ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dia selalu sebut akan daripada zikir kepada Allah. Itu makanya mendapatkan nilai keistimewaan ketika dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya selalu berzikir, qalbnya nazah, artinya hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan daripada anjuran ketika kita menjenguk orang sakit. Di samping menjenguk orang sakit adalah perkara hak muslim kepada muslim lainnya. Artinya perkara sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kan karena sakit orang macam-macam. Siapa tahu dengan penyakit yang dia minta ini, ketika kita mengunjunginya itu bisa berangsur lebih membaik lagi, nanti cepat sembuhnya. Karena sakit tadi sebabnya bukan karena pola dia di dalam menjalankan hidup, mungkin ada pikiran. Kalau pikiran sesuatu ya, yang dia mempunyai rasa beban berat, maka ketika kita mengunjungi, nah ini mungkin salah satu yang membuat dia semakin ringan di dalam berpikir, ya, ketika dia dalam keadaan sehat, ya. Maka insya Allah dengan sebab kita menunjuknya, dia akan dipercepat akan daripada kesembuhannya. Kemudian maqala Rasulullah SAW, idza dakhalta masjidan fasalli ma'an nasi wa in kunta qad shalaita. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta masjidan, apabila engkau telah masuk ke dalam masjid, fasalli ma'an nasi, maka salatlah bersama manusia. Wa in kunta qad shalaita, walaupun engkau telah melaksanakan sholat. Ya, artinya dalam hadis yang kedua ini Nabi menganjurkan akan daripada pentingnya sholat berjamaah. Tidak ada kota masjidan, apabila kamu masuk dalam masjid, fasolli anas, maka sholatlah berjamaah bersama manusia. Wa in kunta qad shalaita, meskipun kamu sudah melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau kita ke masjid nih, kemudian mendapati orang sudah selesai semua sholatnya, waduh, berarti kita sholat sendiri dong. Untuk apa sholat sendiri? Pertama, selesai sholat, datang lagi orang kedua, ketiga, wah ini mau sholat berjamaah. Bagaimana kita sikapnya? Sunnah untuk ingat akan daripada mengulang sholat tersebut, ya. Karena kalau kita lihat akan daripada fadilah di dalam sholat berjamaah ini luar biasa pahalanya. Nah, artinya yang tadinya kita mendapatkan hanya satu pahala, tetapi Allah lipat menjadi 25 atau dikatakan 27 derajat. Yang di dalam terutama sholat berjamaah. Maka sunnah itu, ya, kita ketika sudah melakukan sholat sendiri, kemudian ada yang berjamaah. Ini sebenarnya bukan hanya di dalam masjid saja, di luar masjid juga. Kalau seandainya kita tidak tidak memungkinkan
diizinkan untuk ke masjid, misalnya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang memang kita pulangnya ya sudah nggak pindah ke masjid, sudah sholat di rumah, maka memang sunnahnya itu sholat berjamaah. Ya, apalagi kita ini sebagai laki-laki memang sangat dianjurkan sunnah muakkad melaksanakan daripada sholat berjamaah di dalam masjid. Ya. Jadi ya meskipun dengan hanya satu orang makmumnya, yang penting hitungannya berjamaah, ada imam, ada makmum, gitu ya. Terus bagaimana sholat yang tadi kita sudah kerjakan? Maka itu menjadi sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, gitu ya. Jadi kita juga pahalannya ya bertambah lagi, ya. Yang tadi kita sudah kerjakan akan daripada mendapat pahala sholat tersebut, kita ulang lagi dengan cara berjamaah, bertambah lagi daripada pahala sholat tersebut. Ya. Ini karena ya di dalam sholat berjamaah ya, bukan hanya kita saja yang butuh, tapi apa syiarnya ini. Ya. Kalau kita sholatnya di rumah, maka kita sama saja tidak bersiarkan di dalam agama kita. Bahkan agama Nabi tidak dianggap sholat orang yang sholat sendiri apabila dia tetangganya masjid, rumahnya ada masjid, sholatnya di rumah, ya seharusnya apa? Masjid, cuma sholat. Nanti dia dianggap seperti orang yang belum sholat, nantinya nilai pahalanya ya tidak sama seperti dengan orang yang sholatnya di dalam masjid, apalagi dia berjamaah. Ini hanya sunnah, ya sunnah. Kalau seandainya kita juga tidak mau melakukannya lagi, ya tidak masalah, ya. Artinya tidak terkena daripada hukum wajib. Ini hanya dibilang sunnah. Kemudian, waqala Rasulullah SAW, "Idza da'a ahadukum falyakzimil mas'alatan wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustaqrihahu lahu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum," apabila berdoa salah seorang dari kalian, falyakzimil mas'alatan, maka kuatkanlah permohonan, wala yakul, dan jangan mengucapkan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah jika engkau berkehendak maka berikan kepadaku. Fa inna Allaha la mustaqirrahu lahu, sesungguhnya Allah yang ada yang memaksa kepadanya. Ya, artinya dalam hadis yang ketiga ini ya, kita diajarkan di dalam tata cara berdoa. Maka ketika kita dalam berdoa, yang pertama hukum doa itu termasuk daripada ibadah. Apa dalilnya? Qulni fastajib. Doalah, minta doa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Kalau itu termasuk daripada perintah Allah, maka kalau kita mengerjakan termasuk daripada ketaatan. Karena doa ini kan melambangkan bahwa kita memang manusia, makhluk, seorang hamba yang lemah. Kalau kita minta sesuatu, berarti kita butuh, berarti kita mengakui bahwa diri kita lemah. Kalau orang tidak pernah meminta, tidak pernah merasa kekurangan, maka dia menganggap dirinya kuat, cukup. Ya, seperti orang kaya lah, yang mana mungkin dia minta kepada orang di bawah dia misalnya. Kenapa? Karena dia tidak cukup. Nah, karena dia katakan maksudnya orang kaya. Berbeda orang miskin, maka dia akan meminta kepada orang yang lebih kaya daripada dirinya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kita begitu. Kalau kita mengaku sebagai hamba yang tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kehendak,
tidak mempunyai ya sesuatu sekecil apapun, semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kita lemah, maka kita sudah selazimnya ya di dalam setiap kehidupan kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hitungan doa itu ibadah, bukan minta dikabulkan cepat-cepat. Karena memang kalau hitungan dikabulkan atau tidaknya, Allah berjanji pasti dikabulkan. Cuman masalah waktunya itu kehendak Allah. Mau Allah percepat hari itu juga, atau Allah tunda entar sejam lagi, atau Allah tunda tambah pagi, atau Allah tunda besok, atau setahun lagi, atau nanti di hari kiamat Allah kabulkan. Ya, artinya kalau masalah pengkabulan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita diperintahkan menjalankan di dalam berdoa, ya. Ya, pasti itu dikabulkan. Ya, kalau di dalam masalah berdoa, kan Allah lebih tahu kepentingan atau keperluan kita. Kita sendiri saja kita tidak tahu diri kita bagaimana modelnya ini. Ya, pasti kemudian doa. Dalamnya tahu kemudiannya, yang kita bagaimana doa. Dia tahu, ya. Itu terbatasnya kita sebagai manusia. Jadi Allah lebih tahu, ya, tentang diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita nih. Begitu juga kalau kita berdoa, maka jalankanlah doa dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berusaha baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, wala yaqul, jangan katakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika Engkau berkehendak maka bila aku. Nanti sebelumnya kalau berdoa maka kuatkanlah permohonan. Artinya sebutin minta apa. Ya Allah, saya minta surga dengan keyakinan, dengan amalnya dan perbuatannya. Begitu. Ya Allah, saya minta perlindungan dari neraka dengan keyakinan dan perbuatan dan amalnya. Artinya disebutin spesifik daripada doa atau permohonan yang kita inginkan. Jangan minta seperti kalimat Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika Kau berkehendak maka berikan kepadaku. Itu namanya ngambang. Ini doa apa namanya ini? Ya, enggak jelas. Ya Allah, udah bebaslah contoh hari ini saya mau ada sebagai rezekinya misalnya. Enggak diberikan lebih detail lagi. Kamu minta tentang apa rezeki? Masalah dagang kan? Ya kalau misalnya kalau berdoanya tentang dagang, ya Allah lancarkanlah saya berdagang, laruskanlah dagangan saya. Apa begitu? Ya lebih diperjelas lagi. Ya cuma memang tidak boleh daripada melampaui batas. Usaha detail intinya udah ada, tapi embel-embelannya seperti bisa juga, gitu ya. Seperti begini, ya Allah masukkan aku saya dalam surga, nanti berikan saya dalam surga gedung seperti ini yang warnanya putih, di dalamnya ada ini. Gak usah itu Pak, yang penting udah intinya Pak masuk ke dalam surga, gitu ya. Jadi itu namanya suatu perkara yang melampaui batas, ya. Yang tidak perlu ya jangan disebutkan, yang penting-penting saja. Artinya dalam hadis ini memang kita disarankan ketika berdoa disuruh sebutkan akan daripada permohonan kita, ya. Maka nanti ketika kita sudah menyebutkan, nah itu kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah Allah langsung mengabulkan sekarang ini atau Allah tunda? Maka memang banyak Allah tunda karena mungkin kita perlu doa kita tersebut nanti di hari kiamat, gitu ya. Membantu aku daripada timbangan amal kebaikan kita. Ya siapa tahu nanti ini, ya Rob ini pahala saya banyak amal ini. Ya kan saya sebenarnya mengerjakan amal soleh ya seperti pada umumnya lah, tapi ini benar-benar banyak ini. Dari mana saya melakukannya? Ini adalah berkat doa-doa kamu. Dulu kamu sering berdoa, kamu terus berbaik sangka kepada saya, meskipun saya belum mengabulkannya. Terus berdoa, maka hari ini saya kabulkan, saya berikan pahala yang begitu banyak.
hari kiamat dah. Tuh, kalau orang yang paham, ya. Tetapi kita tetap minta berdoa di dalam urusan dunia ataupun daripada urusan akhirat, ya. Yang dimana ya, kita benar dianjurkan dan di dalam berdoa itu mesti daripada bagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pada hidayah yang dengan istiqamah dalam pribadi, istiqamah dalam ilmu, dengan sehat walafiat, yang panjang umur, yang boleh dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa pada umumnya, dengan dalam Al-Qur'an, dengan tadi والمسلمين أجمعين رب أسمع والتوجه تمنى بكتاب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أن الحبي وآله وصحبه ما تنقصص به والحمد لله بالبدء والتلاهي الله يا مولانا بالقبول الله يا مولانا بالقبول الله يا مولانا بالقبول يا ربي المصطفى المقاصدنا اغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا